Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa, NIM G1B119087. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membahas tentang nutrisi parenteral dan nutrisi enteral. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya, kita akan masuki materinya. Nah, yang pertama ini ada pengertian nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral atau PN adalah suatu bentuk nutrisi yang disampaikan melalui pembuluh darah. Nutrisi parenteral tidak menggunakan sistem pencernaan. Nutrisi ini dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu menyerap nutrisi melalui saluran pencernaan, dikarenakan muntah yang tidak terhenti, diare yang berat, atau bahkan penyakit usus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari nutrisi parenteral. Yang pertama ini menyediakan nutrisi bagi tubuh melalui intravena, karena tidak memungkinkannya saluran cerna untuk melakukan proses pencernaan makanan. Yang kedua ini ada total parenteral nutrition atau disebut TPN. Digunakan pada pasien dengan luka bakar yang berat. Selanjutnya yang ketiga ini ada mencegah lemak subkutan dan otot digunakan oleh tubuh untuk melakukan katabolisme energi. Selanjutnya yang terakhir ini ada mempertahankan kebutuhan nutrisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari pemberian nutrisi parenteral. Di antaranya yang pertama ini menyediakan nutrisi bagi tubuh melalui intravena karena tidak memungkinkannya saluran cerna untuk melakukan proses pencernaan makanan. Yang kedua ini ada mencegah lemak subkutan dan otot digunakan oleh tubuh untuk melakukan katabolisme energi. Yang terakhir ini mempertahankan kebutuhan. Selanjutnya, kita akan membahas dari indikasi pemberian nutrisi parenteral. Yang pertama, gangguan absorb makanan seperti fistula enterocutaneous, atresia intestinal, colitis infeksiosa, obstruksi usus halus. Yang kedua ini ada kondisi di mana usus harus diistirahatkan seperti pada pankreatitis berat, status preoperatif dengan malnutrisi berat, angina intestinal, dan diare berulang. Yang ketiga ini ada gangguan motilitas usus seperti pada ileus yang berkepanjangan. Yang keempat ini ada makan, muntah terus-menerus, gangguan hemodinamik, hiperemesis gravidarum. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontraindikasi parenteral. Yang pertama ini pasien-pasien kanker yang sedang menjalani terapi radiasi dan kemoterapi. Yang kedua ini ada pasien-pasien preoperatif yang bukan malnutrisi berat. Yang ketiga ini ada AIDS. Yang keempat ini ada luka bakar. Selanjutnya yang terakhir ini ada colitis akuta. Nah, untuk pembahasan fase pemberian parenteral nutrien. Yang pertama ini fase penentuan status nutrisi atau klinik antropometri dan laboratorik. Secara klinis, dengan pemberian fisik umumnya dapat dilihat proporsi tubuh, jaringan lemak subkutis, tonus, dan trofi otot. Secara antropometri dapat digunakan berat badan per umur,
tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan, lila, dan TLK. Selanjutnya yang ke B ini ada perhitungan kebutuhan nutrisi atau energi, cairan, dan nutrien. Kebutuhan nutrisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, antara lain ini status nutrisi, umur, keadaan klinis, dan penyakit yang diderita. Selanjutnya ada pemilihan dan perhitungan cairan yang akan digunakan serta cara pemberiannya, atau masing-masing atau all-in-one atau 3-in-1. Umumnya cairan NP baik larutan asam amino atau AA, KH ataupun lipid digunakan larutan standar. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar pemberian pada parenteral nutrient. Yang pertama ini prabedah pada pasien yang mengalami emasiasi, depresi nutrien yang berat atau yang kehilangan berat badan sampai lebih dari 10% berat badan semula. Yang B ini ada pasca bedah pada pasien yang tidak mampu makan secara normal selama 5 hari atau lebih. Yang C ini ada keadaan trauma seperti luka bakar atau fraktur multiple dengan komplikasi lain, seperti sepsis yang kebutuhan nutriennya sangat tinggi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam pemberian parenteral nutrient. Nah, kelebihannya ini diantaranya yang pertama bisa diberikan untuk pasien tidak sadar. Yang B ini dapat diberikan pada pasien yang sering muntah. Yang C ini dapat menghindari kerusakan obat di saluran cerna dan hati, bekerja cepat dan dosis ekonomis. Tentu saja ada kekurangannya. Yang pertama ini kekurangan aman karena jika sudah disuntikkan ke dalam tubuh, tidak bisa dikeluarkan lagi jika terjadi kesalahan. Yang kedua ini tidak disukai pasien. Dan terakhir ini nih, berbahaya atau suntikan sampai infeksi. Selanjutnya ada komplikasi yang timbul akibat pemberian nutrisi parenteral. Yang pertama ini komplikasi teknis yang berkaitan dengan pemasangan kateter seperti pneumotoraks, ruptura atau penetrasi arteri subclavia, emboli udara, dan trombioemboli. Yang kedua ini ada komplikasi infeksi yang ditandai oleh demam, hipotensi, oliguria, dan kemunduran keadaan umum. Indikasi absolut pelepasan kateter adalah shock septik, bakteremia, infeksi pada tempat pemasangan, gejala emboli, dan demam persisten tanpa ditemukan penyebab lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan nutrisi enteral. Nah, apa sih nutrisi enteral ini? Nutrisi enteral ini adalah faktor risiko independen pneumonia nosokomial yang berhubungan dengan ventilasi mekanik. Cara pemberian sedini mungkin dan benar nutrisi enteral akan menurunkan kejadian pneumonia. Sebab bila nutrisi enteral yang diberikan secara dini akan membantu memelihara epitel pencernaan, mencegah translokasi kuman, mencegah peningkatan distensi gester, kolonisasi kuman, dan regurgitasi. Posisi pasien ini setengah duduk dapat mengurangi risiko regurgitasi aspirasi diare sering yang terjadi pada pasien di ICU yang mendapat nutrisi enteral. Penyebabnya multifaktorial, termasuk terapi antibiotik, infeksi Clostridium difficile, dan infeksi feses, dan efek tidak spesifik akibat penyakit kritis. Komplikasi metabolik paling sering berupa abnormalitas elektrolit dan hiperglikemia. Pernyataan ini dalam kutipan Dahlan tahun 1998.
Selanjutnya ada keuntungan dari nutrisi enteral. Yang pertama ini ada fisiologis, yang kedua ada menyediakan fungsi kekebalan, yang ketiga ada menyediakan fungsi kekebalan usus. Nah, yang terakhir ini meningkatkan aliran splanchnic yang akhirnya melindungi dari cedera iskemik atau reperfusi. Selanjutnya ada kerugian nutrisi enteral. Yang pertama ini membutuhkan waktu untuk mencapai songkongan yang utuh. Yang kedua ini kontraindikasi pada obstruksi saluran intestinal. Yang ketiga ini ketidakstabilan hemodinamik. Yang terakhir ini ada output tinggi pada fistula enterocutaneous. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan nutrisi pada berbagai penyakit. Yang pertama ini nutrisi pada trauma pasien. Trauma cenderung mengalami malnutrisi protein akut karena hipermetabolisme yang persisten, yang mana akan menekan respon imun dan meningkatkan terjadinya kegagalan multi organ atau MOF yang berhubungan dengan infeksi nosokomial. Yang kedua ada nutrisi pada sepsis. Pada pasien sepsis, total energi expenditure atau TEE pada minggu pertama kurang lebih 25 kcal atau kilogram per hari. Tetapi pada minggu kedua, TEE akan meningkatkan secara signifikan. Kalorimetri indirect merupakan cara terbaik untuk menghitung kebutuhan kalori, proporsi, serta kuantitas zat nutrisi yang digunakan. Yang ketiga ini ada nutrisi pada penyakit ginjal akut atau ARF. Secara umum tidak berhubungan dengan peningkatan kebutuhan energi. Meski demikian, kondisi traumatik akut yang menetap dapat meningkatkan REE. Misalnya pada sepsi meningkatkan hingga 30% nih. Yang keempat ini ada nutrisi pada penyakit hati. Pada penyakit hati ini terjadi peningkatan lipofilisis, sehingga lipid harus diberikan dengan hati-hati untuk mencegah hipertrigliseridemia, yaitu tidak lebih dari 1 gram per kilogram per hari. Nah, itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.